Dalam waktu 1 jam, 10.000 botol sirup Markisa sudah terisi. Wah, cepet banget kan? Salah satu oleh-oleh khas Sumatera Utara yang paling terkenal, ya sirup Markisa ini. Segar. Tinggal tambah jelly, jadi deh menu buka puasanya yang menggoda. Enak. Wah, ada pabrik yang sudah mengolah sirup Markisa sejak 21 tahun lalu loh. Produksinya bisa sampai 132 lusin. Banyak juga ya. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita bersama. Saatnya panen buah nih teman. Caranya nggak susah kok. Cukup kumpulkan buah yang sudah jatuh ke tanah. Buah yang sudah matang memiliki warna kehitaman seperti ini. Dan jika ditekan akan terasa empuk atau lunak. Yap, ini dia buah Markisa. Buah ini bisa dibuat menjadi minuman yang sehat loh. Wah, banyak banget buah Markisanya. Tanah Karo sangat subur bagi pertumbuhan buah bernama Latin Passiflora edulis ini. Kemon Kazimi dan Roid, kita cari buah Markisa yang sudah matang ya. Pak Sembiring mau kasih tahu mana buah Markisa yang sudah matang. Buah Markisa yang tumbuh di Brastagi adalah Markisa hitam. Pertumbuhan pohon Markisa menjalar seperti ini. Makanya, supaya tidak tumbuh secara liar, tali dipasang horizontal sebagai media tumbuh pohon Markisa. Pohon Markisa biasanya akan berbunga dan mengeluarkan buah sekitar umur 4 bulan setelah penanaman. Markisa hitam punya rasa yang unik teman. Jika matang rasa buah manis asam. Tapi Markisa hitam punya aroma yang lebih harum dibanding Markisa kuning. Karena aromanya lebih terasa, Markisa hitam dipilih menjadi bahan baku pembuatan sirup Markisa. Sebelum masuk ke pabrik pembuatan sirup, Markisa diolah dalam bentuk sari buah. Markisa-markisa segar ini berasal dari seluruh daerah penghasil Markisa di Brastagi. Buang ujung buah Markisa sebelum diperas. Kemudian peras air buah Markisa. Dari bobot aslinya, sari buah yang dihasilkan hanya 10% loh. Sari buah akan masuk mesin pemisah biji. Buah Markisa punya kandungan vitamin C yang sangat baik. Mengkonsumsi buah Markisa telah memenuhi standar 50% dari kebutuhan vitamin C harian. Sari buah Markisa akan masuk drum dan disimpan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi sirup. Penyimpanan dilakukan supaya mengendapkan sisa-sisa pemisahan sari buah. Pembuatan tahap awal ada di sini nih. Masak gula dan bahan lainnya selama 1 jam. Tangki masak ini bisa menampung larutan sampai 945 liter loh. Semakin tinggi suhu akan meningkatkan kelarutan gula di dalam air. Cur, air gula matang. Tuang ke dalam wadah yang sudah diberi bahan penstabil. Bahan ini untuk menjaga campuran tetap nyatu. Jaga suhu di 80 derajat ya. Baru deh beri sari buah Markisa. Untuk produk unggulannya, sari buah yang digunakan mencapai 40% dari keseluruhan bahannya. Selain mengandung vitamin C, Markisa juga dapat memblokir histamin yang menyebabkan asma. Sengaja nih, pencampuran dilakukan setelah pemasakan, supaya sari buah tetap dalam keadaan segar dan tidak merusak kandungan gizinya akibat pemasakan. Mantap! Larutan Markisa harus didiamkan selama 1 hari untuk proses pendinginan. Larutan yang masih panas akan menghasilkan uap ketika masuk kemasan, bisa membuat produk jadi tidak awet. Saring-saring supaya tidak ada kotoran atau sisa pelarutan yang ikut dalam proses berikutnya. Campur larutan dengan bahan lainnya untuk menciptakan rasa manis asam namun tetap lembut di lidah. Asik. Momen-momen besar seperti bulan Ramadan menjadi momen penting untuk beberapa perusahaan pembuat sirup. Permintaan mereka sampai berkali-kali lipat. Lewat mesin giling ini nih,
larutan sirup akan masuk ke dalam botol ukuran 600 ml. Sterilkan dulu botol dengan air panas. Semprotan otomatis akan mencuci botol-botol sirup ini. Cur, dalam 1 jam mesin mampu mengisi sebanyak 10.000 botol loh. Wow, jadi efisien kan? Sirup di sini punya kualitas ekonomis sampai premium, tergantung dari banyaknya campuran sari buah markisa. Sirup markisa ini yang paling banyak laku di pasaran. Ayo, antri untuk disegel dan diberi tutup. Mesin juga akan memberi tanda kode produksi dan kadaluarsa di botolnya. Bungkus sirup tiap 6 botol dan siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Harganya mulai dari 9.000 sampai 60.000 rupiah, tergantung kategori sirupnya. Sirup markisa bisa kita aplikasikan menjadi campuran koktail yang segar. Berbuka dengan yang manis sangat dianjurkan oleh para dokter karena dapat memberikan asupan gula ke dalam tubuh. Ayo, siapa yang mau minuman segar ini sebagai menu buka puasa nanti? Aduh, nggak ada yang bantuin apa? Pada kemana ini anak-anak di sini? Biasa pada keluyuran. Lumayan kan? Bisa minta tolong bawain? Wih, melengos aja, Mpok. Nyapa dikit kenapa? Kalau saya manggil, memang situ bisa bantu. Jangan salah, Mpok. Oga ini masih prima. Minta tolong apa sih? Bawa keranjang. Iya, masa gendong saya? Bisa menang banyak kamu. Ya udah, nih, tolong bawain. Oke. Tapi kope dulu. Aduh. Pinggang Oga. Abo. Kenapa kamu, Gah? Aduh. Pisang bujur ya bonyok tak ya? Apa setiap ketemu si Gundul? Ayo, siapa yang tahu nama cairan kental manis berwarna kemasan yang satu ini? Iya, betul. Ini dia nih, salah satu jenis asupan kaya nutrisi, namanya madu. Cocok banget untuk kesehatan tubuh kita selama puasa. Gak percaya? Menurut penelitian di luar negeri, madu juga sangat ampuh untuk menjadi antibiotik alami yang sanggup mengalahkan bakteri jahat. Ini dia nih, tangki penyimpanan madunya. Tangki ini mampu menampung lebih dari 100 ton madu loh. Wah, banyak banget tuh. Pertama-tama, madu-madu alami tersebut masuk ruangan formulasi. Langsung timbang madu untuk diambil berat idealnya. Terus, kita tambahkan nutrisi pelengkap seperti vitamin. Nah, tabung-tabung berwarna ini adalah madu sampel yang sudah selesai diracik. Masing-masing warna mewakili rasa buah yang berbeda loh. Dalam sehari, ruangan formulasi ini bisa menghasilkan racikan untuk 3 kali produksi. Setelah dari ruang formulasi, madu-madu alami yang sudah kaya nutrisi ini kemudian masuk ke ruangan mixing. Nah, ini namanya tabung main pot dan oil pot nih, yang berfungsi untuk menimbang jenis madu sekali produksi. Madu alami yang keluar dari ruang formulasi tadi kemudian masuk ke dalam tabung main pot dan oil pot ini. Jika berat ideal sudah didapatkan, maka madu tersebut siap dialirkan ke tabung mixing melalui pipa-pipa ini. Oke, saatnya mixing alias pencampuran. Proses mixing berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Tabung mixing ini mampu menampung lebih kurang 1.000 liter madu alami. Dalam 1 hari, pabrik ini mampu melakukan proses mixing hingga 6 kali. Setelah di mixing selama 30 menit, kita cek dulu hasilnya ya. Pertama, cek kadar kekentalan dan warna adonan mixing. Proses pengecekan dilakukan secara manual menggunakan mata. Petugas quality control kemudian membawa sampel madu hasil mixing ke ruang quality control. Dalam ruangan ini kemudian dicek lagi kadar kekentalan dan kadar nutrisi madu yang telah dimixing dengan alat bernama viskositas. Nah, tabung-tabung ini berisi madu hasil dari tabung mixing nih teman-teman. Madu-madu ini harus didiamkan terlebih dahulu lebih kurang 3 jam lamanya untuk menghilangkan buih.
namanya proses aging. Madu mengalir ke mesin filling pakai pompa elektrik canggih ini teman. Gak pakai lama dan bebas kuman. Wah keren, mesin filling ini mampu mengisi 16-20 stik per menitnya. Dalam sehari bisa menghasilkan hingga 2000 stik loh. Wih, lihat tuh, madu rasa stroberi lagi di filling. Nanti Unyil minta ya kak. Cek dan recheck lagi. Cek apakah ada kemasan yang gagal atau ada berat madu yang tidak sesuai. Lanjut. Sebelum di packing, masih ada satu proses lagi nih. Namanya pressure test atau tes tekanan. Tes ini untuk menguji apakah kemasan kuat saat di packing. Oke, saatnya packing. Stik madu rasa buah ini kemudian kita kemas melalui conveyor ini. Dan di wrapping juga, alias dipadatkan kemasannya. Agar madu bebas udara dan bebas dari bakteri jahat. Selain menggunakan mesin, proses packing di pabrik ini ada juga yang masih manual loh. Stik dimasukkan ke dalam kemasan menggunakan tangan dan ujungnya kemudian direkatkan. Pabrik ini memiliki tenaga kerja lebih kurang 400 orang. Setiap harinya mampu mengirim madu kemasan rasa buah bertonton ke seluruh Indonesia. Wih, kalian tahu kan kalau madu merupakan makanan kaya manfaat yang juga disebut dalam Al-Quran. Jadi, selamat berpuasa dengan sehat ya teman. Semalam Ogah gagal nangkep maling. Gara-gara badan gak kuat lari. Pokoknya Ogah harus sehat. Pak Ogah, tumben siang-siang olahraga. Biasanya Pan lagi molor. Po Ipe makin cantik aja nih. Biasa, Pak Ogah lagi fitness nih, Po. Biar kampung kita makin aman. Gaya banget dah, kayak kuat aja. Nih, kebetulan Po Ipe bawa madu nih. Sampai tahu bisa nambah tenaga. Asik. Po Ipe emang perhatian banget sama Pak Ogah. Cuapin dong, cuapin. Makasih ya, Po ya. Enak sekali madunya. Apalagi langsung dari sarangnya. Kalian tahu nggak? Kalau lebah tidak hanya menghasilkan madu loh. Ternyata sengatannya juga berguna untuk pengobatan. Pengobatan menggunakan lebah biasa disebut apiterapi. Berasal dari bahasa Latin apis yang berarti lebah dan terapi. Apiterapi di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Unyil lanjutin lagi ya ceritanya. Pengobatan sengat lebah yang disebut apipuntur ini memanfaatkan difenom dan metode akupuntur. Lebahnya dari jenis Apis mellifera dan Apis cerana. Ternyata sengat atau racun lebah sangat baik untuk menormalkan segala aktivitas pembuluh darah dan saraf. Terapi sengat lebah bisa untuk meredakan masuk angin, flu, salah urat, hingga penyakit berat seperti kanker. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Jumlah sengatan tergantung jenis penyakitnya, serta ketahanan tubuh pasien. Ada yang cuma kuat 1 atau 2 sengatan saja. Tapi buat yang sudah biasa, bisa sampai 7 sengatan lebah. Gak boleh banyak-banyak juga, soalnya bisa bikin badan meriang atau demam. Reaksi awal akibat sengatan ini berbeda-beda. Ada yang bengkak, gatal, dan nyeri. Ada juga yang disertai demam, lemas, atau pusing. Untuk itu, pasien dianjurkan mengkonsumsi madu dan mengoleskan minyak gosok di bagian yang bengkak dan gatal. Nah, Unyil mau menemani Pak Raden nyoba terapi sengat lebah. Siapa tahu penyakit encoknya bisa hilang. Wah, ada pangsitnya, ada baksonya, kuah dan mie-nya. Nggak ketinggalan juga teman. Apalagi kalau disantap hangat-hangat, makin sip deh. Cara penyajiannya pun cukup gampang. Nggak usah repot, karena sudah dalam bentuk kemasan instan. Makanan instan ini bukan berarti pakai bahan pengawet loh.
Bakwan Malang instan ini diproses dengan menggunakan teknik pemasakan 2 kali yang membuatnya awet selama beberapa bulan. Jangan kemana-mana ya, sesaat lagi di laptop si Unyil.